video kali ini saya mau bahas ada dua terms atau dua fitur di Excel yang berguna banget kalau kita sedang menganalisa suatu formula yang kompleks ya. Jadi dua fitur ini, satu trace dependent dan satu lagi trace precedent. Oke, yuk kita simak. Oke, di video kali ini ya, jadi saya punya satu table murid A, B, C, D, E. Mereka kan punya 3 nilai tes ya. Kemudian kita akan membuat average dari per murid dan per tes ya. Terus nanti kita akan analisa gimana sih cara mengartikan trace dependent dan trace precedent di contoh ini ya. Oke, untuk buat hasilnya seperti biasa kita pakai range between misalnya paling rendah 80 poinnya dan paling tinggi 100 ya. Saya udah highlight semua, ada active cell-nya, jadi kita nggak perlu enter atau satu-satu, kita tinggal pencet control enter. Oke, control enter, datanya sudah terpopulate ya. Oke, the problem dengan range between, angka ini harus kita hardcode kan ya. Jadi seperti di video-video sebelumnya ya, jadi kita Ctrl C, kemudian kita ke home, kita paste spatial dan pilih value. Jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan di formula barnya itu sudah cuma angka aja. Jadi ini cara cepat untuk mempopulasikan angka, kita pakai range between. Oke, untuk menghitung average, menghitung average sama kita highlight target cell yang mau kita hitung supaya nanti kita bisa control enter. Oke, kita pakai average, datanya di sini, tutup kurung, control enter. Kemudian untuk di sini sama kita highlight semua, rumusnya average, naik ke atas, control enter. Oke, jadi kita udah bikin tablenya, ada data dan ada rumus. Oke, jadi kalau di sini di mana sih kita bisa cari trace dependent dan trace precedent? Di sini kita bisa cari di formula, di ribbonnya. Kalau teman-teman perhatiin di bagian formula auditing ada yang namanya trace precedence dan trace dependence. Jadi kalau kita bawa mouse-nya ke sini ada definisinya ya. Jadi trace precedent itu show arrows that indicate which cells affect the value of the currently selected cell. Jadi misalnya saya select cell ini F3 ya. Jadi kalau kita klik trace precedence, dia akan menunjukkan sel-sel mana sih yang dipakai di dalam formula di F3 ini. Jadi kalau teman-teman perhatiin, sel F3 ini sebetulnya mengambil 3 angka ini ya, C3, kemudian D3 dan E3 untuk menghitung nilai rata-rata atau average. Jadi kalau kita klik trace precedent di sini, ini exactly yang akan dikasih. Jadi ada dot ya, dan dia garisnya cross, ada 3 data yang dipakai dalam formula di sini ya. Jadi kalau kita ke bawah ke D9 dan kita klik lagi trace precedence, sama, jadi dia akan mengambil apa aja sih data-data yang dipakai di rumus di D9 ini ya. Jadi trace precedence ini lagi-lagi menunjukkan komponen-komponen apa yang ada di dalam sel yang kita select. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau teman-teman udah punya formula yang sangat complicated, yang isinya banyak banget, ini akan ngebantu banget nih untuk mengevaluasi, misalnya formulanya error gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa menganalisa, itu kita pakai trace precedent untuk cari di mana sih errornya gitu ya. Oke, untuk menghilangkan ini kita tinggal remove arrow aja ya. Ada pilihan di sini untuk remove semua arrows, remove precedent arrows-nya atau remove dependent arrow. Kita klik yang pertama aja ya, remove arrows ya.
Fitur yang kedua, trace dependent. Trace dependent, kalau kita lagi-lagi baca di Excel, dibilang shows arrows that indicate which cells are affected by the value of the currently selected cells. Jadi kalau saya klik di sini nih, kalau kita klik trace dependent, dia akan kasih tahu sel-sel mana aja sih yang pakai angka C3 di rumusnya. Jadi kalau kita ganti angka C3, sel-sel itu akan terpengaruh karena dia dependent sama sel C3. Jadi contoh ya, sel C3 ini tadi kita pakai di mana aja? Sel C3 ini kita pakai untuk menghitung average di sini. Ya, ke samping ke kanan. Dan C3 juga kita pakai untuk menghitung average di bawah yang 89. Jadi saya expect nanti kalau kita klik trace dependent akan ada indikasi yang menuju ke F3 dan C9 ya. Yuk mari kita cek ya. Trace dependent. Yap. Jadi dia akan menunjukkan dua arrow atau dua panah ke sel F3 dan sel C9 karena dua sel ini memiliki formula yang dependent atau yang bergantung kepada sel C3 ya. Jadi teman-teman konsepnya seperti itu. Kenapa ini penting? Mungkin nggak terlihat di contoh ini ya, karena ini simple example, contoh yang sederhana. Tapi kalau nanti teman-teman udah punya Excel file yang gede, yang punya formula dengan isi yang complicated, ketika teman-teman dapatkan error atau hasil yang tidak diharapkan, fitur ini akan sangat berguna. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi gitu ya. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman.